Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, saya Indah Yuandalia dengan NIM C1B019044, kelas R001 Manajemen Mata Kuliah Perpajakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai style-style pajak, kendala pemungutan pajak, bentuk perlawanan pajak, serta pengelompokan jenis-jenis pajak. Yang pertama, style-style pajak. Style-style pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 3 jenis style-style yang terdiri dari style-style nyata atau real, style-style fiktif, dan style-style campuran. Yang pertama ada style-style nyata atau real. Style-style nyata atau real adalah pemungutan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang diperoleh sesungguhnya, sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Yang kedua ada style-style fiktif. Style-style fiktif adalah jenis pemungutan pajak yang didasarkan pada perkiraan oleh suatu undang-undang. Perkiraan yang digunakan tergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku. Style-style ini menerapkan sistem pemungutan pajak di depan. Misalnya, penghasilan 1 tahun pajak dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Yang ketiga ada style-style campuran. Stelsel campuran ini pada dasarnya adalah kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel fiktif. Cara perhitungan stelsel campuran adalah pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan stelsel fiktif. Kemudian pada akhir tahun besarnya pajak diperhitungkan berdasarkan stelsel real atau penghasilan sebenarnya. Lanjut, ada kendala dalam pemungutan pajak. Kendala-kendala tersebut yang pertama ada berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang seringkali tidak konsisten. Yang kedua, kurangnya pembinaan antara pajak daerah dengan pajak nasional. Yang ketiga, database yang masih jauh dari standar internasional. Yang keempat, lemahnya penegakan hukum terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara. Dan yang kelima, kurangnya atau tidak adanya kesadaran pada masyarakat. Next, bentuk perlawanan pajak. Penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak, sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Perlawanan terhadap pajak terdiri dari perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Yang pertama, kita bahas perlawanan pasif. Perlawanan pasif ini adalah perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri, tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari struktur ekonomi, perkembangan moral dan intelektual penduduk, dan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Dan yang kedua, perlawanan aktif. Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengulangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Selanjutnya, pengelompokan jenis-jenis pajak. Yang pertama, pengelompokan pajak menurut golongannya. Pengelompokan pajak menurut golongannya itu ada dua. Yang pertama, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang dimaksudkan untuk dipikul sendiri oleh yang membayarnya. Jadi, pajak jenis ini tidak bisa dilimpahkan atau digeser kepada pihak lain. Misalnya, pajak penghasilan atau PPh. PPh ini tidak bisa dilimpahkan atau digeser kepada orang lain atau pihak lain untuk menanggungnya. Yang kedua ada pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dimaksudkan dapat dilimpahkan atau dibebankan oleh yang membayar kepada pihak lain. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Pajak-pajak ini bisa dilimpahkan atau digeserkan oleh penjual kepada pembeli. Selanjutnya, pengelompokan pajak menurut sifatnya. Pengelompokan pajak menurut sifatnya ada dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif atau pajak yang bersifat perorangan, yaitu pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak. Dalam artian status kawin atau tidak kawin, mempunyai tanggungan keluarga atau tidak. Misalnya pajak penghasilan. Keadaan atau kondisi wajib pajak akan mempengaruhi dalam hal penghasilan tidak kena pajak atau PPKP-nya. Yang kedua ada pajak objektif atau pajak yang bersifat kebendaan, yaitu pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat objek pajaknya saja, tanpa memperhatikan keadaan atau kondisi diri wajib pajak. Misalnya bea materai, yang dipungut apabila objek pajak telah ada dan memenuhi syarat sebagai suatu dokumen yang dikenakan pajak tanpa melihat kondisi dari wajib pajak tersebut. Begitupun dalam pajak pertambahan nilai, yang pengenaannya juga tidak dilihat dari kondisi pribadi wajib pajak, tetapi tergantung pada objek tersebut apakah sudah memenuhi syarat untuk dikenakan PPN. Selanjutnya ada pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutannya.
Pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutannya itu ada dua, yang pertama pajak pusat dan yang kedua pajak daerah. Pajak pusat atau pajak negara yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada di tangan pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Misalnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, serta pajak bumi dan bangunan. Yang kedua ada pajak daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah dan digunakan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Pajak daerah ini terdiri dari yang pertama ada pajak provinsi, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat 1 provinsi, misalnya pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang kedua, pajak kabupaten atau kota, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat 2 kabupaten atau kota. Misalnya pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Baiklah, kesimpulan dari pemaparan yang telah saya sampaikan tadi adalah dianutnya suatu stelsel pajak tertentu dalam suatu negara membawa adanya sistem pemungutan tertentu juga di dalamnya. Ada 3 macam stelsel pajak, yaitu stelsel nyata atau real, yang kedua ada stelsel anggapan atau fiktif stelsel, dan yang terakhir adalah stelsel mix atau stelsel campuran. Pajak pada umumnya tidak terlepas dari subjek pajak, yaitu mereka, orang atau badan, yang memenuhi syarat subjektif, yaitu syarat yang melekat pada orang atau badan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan objek pajak artinya mereka mempunyai potensi untuk dikenakan pajak. Sementara itu, wajib pajak adalah mereka atau badan yang selain memenuhi syarat subjektif juga harus memenuhi syarat objektif. Sekian presentasi saya pada kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.